Selamat pagi, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum kita memulai acara, mohon kesediaannya untuk mengisi pretest yang telah disediakan oleh panitia lewat Zoom. Pretest ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita sebelum mengikuti talk show hari ini. Di dalam Zoom juga terdapat daftar hadir online, mohon diisi, dan untuk kita semua, mohon untuk menyalakan kamera. Kita akan segera memulai acara kita. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebaikan, salam sehat mental, sehat salam, selalu, salam berlian. bersama lindungi anak. Selamat datang di kegiatan DP3A P2KB Belajar dengan tema Sehat Mental Anak Terlindungi, Keluarga Harmonis. Kupang 10 Juli 2025. Yang kami hormati, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Endang S. Lirik SE MSI. Yang kami hormati, Direktur Operasional PT Dedari Dewanta Paripurna, Dr. D.A.P. Sinta Widari, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan, Magister Administrasi Rumah Sakit, dan yang dikasihi kita semua peserta yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti via Zoom. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan bahagia, semangat, dan yang paling penting, sehat mental. Sebelum memulai rangkaian kegiatan kita pagi ini, mari kita bersama-sama menaikkan syukur lewat doa yang akan dipimpin oleh Ibu Maria Luan. Silakan. Kita menundukkan kepala kita, mengambil waktu sejenak untuk berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Tuhan kasih dan penyayang, pada hari ini kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul dalam acara talk show kesehatan mental dengan tema Sehat Mental Anak Terlindungi, Keluarga Harmonis. Kami percaya bahwa kesehatan mental adalah anugerah yang sangat berharga, terutama bagi anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Maka pada kesempatan ini, kami mohon bimbingan-Mu agar kegiatan ini menjadi momen pembelajaran, refleksi, dan penyadaran bersama tentang pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang penuh cinta, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Berikanlah kami hati yang peka, telinga yang mau mendengar, dan pikiran yang terbuka agar dapat menerima pengetahuan yang diberikan oleh para narasumber. Semoga setiap langkah kecil yang kami ambil hari ini menjadi bagian dari perubahan besar untuk masa depan anak-anak yang lebih sehat dan keluarga yang lebih harmonis. Kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan ini dalam penyertaan-Mu. Terima kasih. Amin. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan hangat dari Kepala Dinas P3A P2KB Provinsi NTT yang akan diwakili oleh Ibu Sekretaris. Kepada Ibu, dipersilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat jiwa. Sehat. Salam berlian. Bersama lindungi anak.
Yang pertama-tama patut kita panjatkan syukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati momen saat ini, dan menurut saya momen saat ini adalah momen yang sangat spesial, sangat jarang kita memperhatikan apa yang namanya kesehatan mental. Eh, Untuk itu saya pertama-tama menyambut kehadiran dari narasumber kita utama dan yang terutama pada hari ini adalah Ibu Dr. DAP Sinta Widari SPKJ MARS yang pada hari ini sudah bersama-sama. Boleh kita beri tepuk tangan buat Ibu? Dan saya juga menyambut semua ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam lingkup DP3A P2KB dan semua yang hadir melalui Zoom maupun yang ada di ruangan ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Mari kita menyiapkan diri untuk belajar. Jadi kita mendengar sambil mungkin kita ada ungkapan-ungkapan yang atau pertanyaan yang sebenarnya selama ini berkecamuk dalam pikiran kita yang berhubungan dengan kesehatan mental, yang kita diem juga bingung mau tanya kemana. Ini menjadi momen yang spesial karena ini ada ahlinya di sini. Ibu merelakan waktunya pasti dalam kesibukannya dan merelakan waktu untuk check-in ke kantor kita untuk menyampaikan hal-hal yang penting. Kenapa? Karena kesehatan mental adalah yang penting. Ini barang yang nggak kelihatan, tetapi akan sangat mempengaruhi kinerja kerja kita di kantor. Jadi hari ini kita memperhatikan apa yang tidak kelihatan, tetapi ini akan mempengaruhi kinerja kantor kita, demikian juga akan mempengaruhi lingkungan kita. Dan yang terkecil adalah mempengaruhi keluarga kita. Karena keluarga ternyata kinerja kantor kita pun dipengaruhi oleh keluarga. Nah, kesehatan mental dimulai dari bagaimana kita di dalam kehidupan berkeluarga. Untuk itu saya tidak akan berpanjang kata, saya akan silakan kepada MC untuk melanjutkan acara ini dan kita mari menikmati dan momen belajar, dan ayo ini menjadi momen untuk kita bisa bertanya, memberi tanggapan. Jadi yang sudah ada di Zoom boleh sambil Ibu Sinta menyampaikan, boleh melalui kolom chat untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan, tidak perlu malu karena mungkin pertanyaan kalian itu adalah juga pertanyaan kami yang tidak bertanya ya. Jadi bukan berarti kalau bertanya itu sendiri, tetapi ada banyak orang yang punya pertanyaan yang sama, tapi mungkin tidak dapat diungkapkan. Jadi yang lewat Zoom silakan sekali lagi lewat kolom chat untuk memanfaatkan waktu, sehingga nanti MC tinggal membaca langsung dijawab untuk respon, supaya kita bisa sebanyak-banyaknya tanggapan yang bisa direspon balik oleh Ibu Dokter yang adalah tamu istimewa kita pada hari ini. Untuk itu saya membuka acara ini dengan resmi atas izin Tuhan dan atas izin dari perkenanan dari kita sekalian. Demikian pembukaan yang saya bisa sampaikan. Salam sejahtera buat kita sekalian dan selamat melanjutkan momen ini. Kembalikan kepada MC. Luar biasa, boleh minta tepuk tangan. Sebelum kita masuk ke inti acara, saya mau titipkan satu kalimat motivasi. Kesehatan mental itu bukan tanda lemah, justru itu tanda bahwa kita cukup kuat untuk peduli pada diri sendiri. Jadi jangan pernah takut untuk peduli pada kesehatan mental kita. Saya ingin bertanya pada kita semua, pada pagi ini siapa yang sudah tersenyum tulus minimal 5 kali? Karena katanya orang yang suka senyum itu tanda mentalnya sehat. Tapi kalau senyumnya sudah lewat dari 5 kali, diikuti dengan tertawa-tertawa sendiri, rambutnya acak-acakan, lalu ketika melihat orang ingin kejar, nah itu wajib diperiksa. Siapa tahu mentalnya terganggu. Baik, sedikit intermezzo, kita akan masuk dalam pemaparan materi oleh Dr. Sinta. Beliau akan membahas tentang pentingnya kesehatan mental bagi orang tua demi anak yang terlindungi dan keluarga yang harmonis. Sesi ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Asti Adanglah. Sebelum Ibu moderator, saya ingatkan kembali untuk kita semua dapat mengisi pretest dan mengisi absen online yang ada di Zoom. Baik, untuk Ibu Asti, moderator, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Esna selaku MC kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, masih semangat? Kalau masih
ketika berbicara selamat jawab pagi luar biasa. Oke, kita ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Salam sehat jiwa raga, sehat selalu. Baik. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Priastuti Adanglah. Saya akan memandu diskusi kita hari ini dalam talk show mengenai kesehatan mental dengan tema Sehat Mental Anak Terlindungi Keluarga Harmonis. Kegiatan ini perlu kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini dilakukan dalam menyongsong Hari Anak Nasional tahun 2025. Untuk itu, dengan tema Anak Hebat, Indonesia Kuat, menuju Indonesia Emas 2045. Nah, saya sedikit mengulas mengenai materi yang akan Ibu bawakan pada pagi hari ini berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, kesehatan mental merupakan fondasi penting dalam kehidupan keluarga. Orang tua yang memiliki kesehatan mental yang baik lebih mampu menjalankan peran pengasuhan secara optimal, memberikan perlindungan, rasa aman, serta menciptakan suasana yang harmonis. Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki tantangan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya itu memerlukan upaya edukasi terarah mengenai pentingnya kesehatan mental, keluarga terutama bagi orang tua, dan masyarakat sebagai pelindung utama anak. Nah, melalui Zoom Talk Show pada pagi hari ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadirkan narasumber ahli di bidang kesehatan jiwa yang hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. DAP Sinta Widari, SP, KJK, MARS, untuk edukasi dari berbagi pengalaman tentang pentingnya menjaga kesehatan mental orang tua dan masyarakat demi perlindungan anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, narasi ini tentunya menjadi pemacu dan pemicu seberapa pentingnya kesehatan mental orang tua dan masyarakat dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, Ibu Dr. DAP Sinta akan menyampaikan materi beliau, tetapi sebelum itu sekilas Ibu, mohon izin saya akan menyampaikan profil sedikit dari beliau. Ibu Dr. Sinta dengan nama lengkap Ibu Dr. Ayu Putu Sinta Widari, SPKJ MARS. Beliau menempuh pendidikan S1 kedokteran di Universitas Udayana Denpasar dan melanjutkan profesi dokter di universitas yang sama. Lalu beliau melanjutkan pendidikan spesialis dari Universitas Udayana Denpasar juga. Dan S2 beliau di Universitas Respati Jakarta. Mengenai jabatan dari beliau pernah menjabat sebagai dokter umum di Klinik SOS Gatot Kaca Denpasar. Beliau juga pernah menjabat sebagai dokter PTT di Puskesmas Kerambitan 2 Bali. Beliau pernah menjabat juga sebagai kepala SMF Jiwa di RSU Profesor Dr. WZ Yohanes Kupang, dokter spesialis jiwa di RSIA Dedari Kupang, dokter spesialis jiwa di Klinik Utama Jiwa Dewanita Mental Healthcare, Direktur Utama PT Dedari Dewanta Paripurna 2024 hingga sekarang Ibu, dan pendiri dari Klinik Utama Dewanta Mental Healthcare 2019 sampai sekarang Ibu. Baik, sekilas dari Ibu. Bapak Ibu sekalian, kita akan tiba pada sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sinta yang akan memberikan inspirasi kurang lebih bagi kita yang hadir secara luring maupun secara daring melalui Zoom meeting kita. Untuk itu, kepada Ibu Dr. DAP Sinta Widari SPKJK MARS untuk memaparkan materi talk show mengenai kesehatan mental dengan tema Sehat Mental, Anak Terlindungi, Keluarga Harmonis. Kita hantar dengan tepuk tangan untuk menyambut narasumber kita. Oke, waktu dan kesempatan kami berikan, Ibu.
Terima kasih Ibu Moderator yang luar biasa. Selamat pagi semuanya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat jiwa dan raga. Sehat selalu. Salam berlian. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sekretaris Dinas P3AP2KB dan terkhusus juga untuk Ibu Kepala Dinas yang sudah luar biasa. Saya bahagia sekali pada pagi hari ini karena diundang ke dinas ini. Ini memang apa namanya seleksi alam ya. Jadi saya pertama kali diundang ke sebuah dinas untuk berbagi mengenai kesehatan jiwa, khususnya dalam rangka memperingati Hari Anak nantinya. Jadi memang betul kesehatan jiwa itu kurang mendapat perhatian seperti Ibu Sekretaris tadi katakan, yang tidak kelihatan tapi akan berdampak luar biasa kalau kita tidak perhatikan dia dengan baik. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kembali lagi saya berterima kasih untuk Ibu Kepala Dinas DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah memberikan kesempatan untuk saya datang ke tempat ini. Dan pada pagi hari ini saya mendapatkan topik mengenai peran kesehatan mental orang tua di dalam perlindungan anak. Jadi memang ini topiknya, tetapi nanti dalam diskusi kita buka saja tentang apa saja akan saya terima dan akan saya jawab kalau saya bisa jawab. Tetapi kalau mungkin tidak bisa saya jawab, mungkin bisa nanti lewat WA atau lewat telepon. Oke, slide kita mulai saja topik kita pada pagi hari ini. Nah, mengapa kesehatan mental orang tua itu penting banget kita bahas pada pagi hari ini? Karena apa, perlindungan anak, kalau kita bicara perlindungan anak itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab ibu, bukan hanya tanggung jawab bapak, tapi tanggung jawab kita semua. Baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini. Dan tentunya kesehatan mental itu dimulai dari dalam rumah. Kenapa dimulai dalam rumah? Karena dalam satu hari itu kita pasti lebih banyak berada di dalam rumah. Kalau misalnya ada anak-anak kita bermasalah di sekolah itu, kita tidak bisa menyalahkan hanya guru, tetapi kita juga harus introspeksi ada apa di dalam rumah. Karena sebagian besar waktu kita itu berada di dalam rumah. Kemudian kesehatan mental orang tua itu seringkali terlupakan. Seperti tadi dikatakan oleh Ibu Sekretaris, hal yang tidak kelihatan tetapi akan berdampak luas terhadap kesehatan ibu, bapak, keluarga maupun akhirnya nanti berdampak besar pada kesehatan mental anak kita, di mana anak itu akan menjadi sebenarnya nanti menjadi apa namanya penerus, yaitu generasi penerus di Nusa Tenggara Timur ini. Dan memang kesehatan mental itu sampai detik ini masih terdiskriminasi, saya bilang, masih stigmanya yang tidak baik. Sehingga masih banyak orang-orang masyarakat belum memanfaatkan pelayanan kesehatan jiwa secara optimal. Jadi mereka masih menganggap datang ke dokter jiwa atau ke psikiater atau psikolog itu adalah orang yang mengalami gangguan jiwa dalam tanda kutip, orang dengan ODGJ yang dulu kita sebut sebagai orang gila ya. Sehingga itulah yang menyebabkan, karena stigma itu yang masih kental, yang menyebabkan orang-orang enggan untuk datang ke psikiater atau psikolog dan lebih memilih menyimpan masalahnya atau mengucilkan keluarganya dengan memasung di dalam rumah sehingga akan terhindar dari stigma masyarakat. Nah, karena hal itu makanya pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai kesehatan mental ini. Karena kalau kesehatan mental orang tua, keluarga yang baik itu pasti akan menciptakan lingkungan yang aman dan responsif bagi anak-anak kita. Ya tentu kebalikannya, kalau keluarga atau orang tua yang mengalami gangguan kesehatan mental tentu akan berdampak baik lingkungan maupun pola asuh orang tua tersebut terhadap anak-anak dan akan merupakan cikal bakal nanti anak-anak kita mengalami gangguan mental selanjutnya. Bisa pada saat dia anak, bisa muncul pada saat dia remaja, maupun nanti bisa muncul pada saat dia dewasa. Slide. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita juga harus ngerti dulu. Mungkin kalau ibu bapak yang bertugas di sini sudah mengerti
tentang pelindungan anak. Atau barangkali nanti ada orang lain yang ikut sehingga kita perlu bahas sedikit mengenai perlindungan anak itu seperti apa. Jadi perlindungan anak itu adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai hak, harkat, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi anak itu dilindungi dan dipenuhi haknya itu mulai dari dalam kandungan. Ya, dari dalam kandungan seorang ibu, seorang pasangan suami istri yang baru yang istrinya hamil itu, jadi anak itu jangan hanya dianggap sebagai kertas putih yang setelah lahir baru kita lukis. Tetapi anak itu adalah kita lukis itu sejak dia berada di dalam kandungan. Ya, karena kenapa sejak dalam kandungan? Karena 1000 hari kelahiran itu hitungannya itu dari sejak dalam kandungan, bukan dari sejak dia lahir. Sejak dalam kandungan, kemudian 2 tahun setelah dia lahir. Kenapa? Karena bayi di dalam kandungan itu sudah bisa merasakan, kemudian sudah bisa mendengar, dan juga sudah bisa melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, sehingga pasangan suami istri ini harus menjaga, harus menstimulasi positif bayi itu sejak di dalam kandungan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu atau seorang ayah atau keluarga yang mengalami gangguan kesehatan mental? Mungkinkah mereka bisa memberikan stimulasi yang optimal? Mungkinkah mereka bisa memberikan gizi yang baik pada bayinya ketika dia mengalami gangguan kesehatan? Nah, ini jawabannya pasti tidak mungkin, sehingga kita semua harus aware dengan hal ini. Slide. Slide. Halo. Nah, perlindungannya dari segi mana saja? Jadi kekerasan itu kalau kita lihat itu bukan hanya kekerasan fisik, ya kekerasan fisik bukan hanya dicubit kemudian luka merah, memar itu baru sakit, tetapi yang lebih penting lagi adalah kekerasan secara mental, secara emosional. Karena kalau luka menganga 20 cm pun panjangnya kita mudah untuk menjarit lagi ya, mungkin rapi jaritannya, dipakai benang yang sudah benang yang mahal dan lain-lain. Tetapi kalau luka batin yang 1 senti aja, yakinkah kita bisa mengobati dengan baik? Kalau kita luka yang kita terima atau trauma yang kita terima itu sungguh mendalam dan tanpa ada motivasi, tanpa ada dukungan dari keluarga. Nah, itu tidak mungkin. Jadi kita bisa bandingkan luka batin yang 1 senti dengan luka menganga 20 senti, maka akan jauh lebih sulit kita menyelesaikan luka batin yang panjangnya hanya 1 cm. Jadi kekerasan itu bisa kekerasan fisik, emosional, seksual, mungkin penelantaran, eksploitasi, dan juga diskriminasi. Nah, di NTT ini saya perhatikan kalau kita malam-malam pergi, mungkin Bapak Ibu sering pergi malam-malam di lampu merah. Jadi di situ kita sering melihat ada anak-anak yang menjual koran, ada anak-anak yang menjual makanan sampai melewati batas waktu. Nah, pertanyaannya apakah itu termasuk dalam kekerasan? Apakah itu termasuk dalam eksploitasi anak? Karena itu banyak sekali ada di Nusa Tenggara Timur ini. Nah, sehingga itu juga harus menjadi perhatian mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Dinas DP3A ini, sehingga perhatian kita itu bukan hanya pada anak yang diperkosa atau anak yang dia mengalami pelecehan dan lain-lain, tetapi kita juga memperhatikan anak-anak yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, mungkin ini PR buat kita semua, sehingga anak-anak yang seperti itu juga bisa mendapatkan pendidikan yang baik, perhatian dari keluarga, sehingga dia terhindar dari gangguan kesehatan mental. Nah, diskriminasi juga masih Absen di banyak ada mana, pada Mas? anak-anak. Bukan hanya anak-anak yang mengalami stunting Mas. misalnya ya. Kalau anak stunting itu pasti mengalami diskriminasi. Kita lihat secara fisik saja. Dia sudah berbeda dengan teman-temannya. Kemudian dilihat dari segi intelektual, kognitifnya, pasti dia lebih lambat dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nah, itu adalah sumber kekerasan, mungkin dia dibully atau didiskriminasi, sehingga kemungkinan mereka itu akan lebih tinggi kansnya untuk mengalami gangguan kesehatan mental. Slide. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Indonesia 2009, ini kemanapun saya pergi saya selalu tampilkan, karena sampai detik ini orang masih menganggap sehat itu hanya fisik. Kalau saya sakit kepala, kalau saya batuk pilek, saya baru pergi ke dokter. Tapi kalau saya sedih, kalau saya cemas, kalau saya marah, tidak terkendali, kemudian saya susah tidur, udahlah biarin aja.
itu hal yang biasa nanti juga hilang. Itu hal-hal penting yang sebenarnya perasaan-perasaan yang seperti itu kalau kita tidak perhatikan, kalau kita tidak selesaikan dengan baik, justru itulah yang merupakan cikal bakal nanti kita mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi sehat, definisi sehat yang sesungguhnya itu adalah keadaan yang sehat, baik secara fisik, baik secara spiritual, mental, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi mulai hari ini kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang masih menganggap sehat itu hanya fisik, harus dirubah mindsetnya bahwa sehat itu bukan hanya fisik tapi menyangkut mental, spiritual, sosial, sehingga kita mampu produktif secara sosial dan ekonomi. Ya mudah-mudahan dengan kita mengerti tentang arti sehat ini, kita akan lebih aware dengan diri kita, terutama dengan lingkungan terdekat kita dan juga lingkungan masyarakat. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikut dalam talk show pada pagi hari ini bisa mengedukasi mereka bahwa sehat itu bukan hanya fisik. Slide. Nah, kesehatan mental itu yang seperti apa? Pertanyaannya, apakah semua di antara kita di sini sudah sehat secara mental? Kita dikatakan sehat secara mental bahwa sehat mental dulu perasaan sejahtera. Kita merasa sejahtera, kita merasa bahagia. Bahagianya seperti tadi MC bilang, bukan bahagianya bukan hanya di luar saja senyum, tetapi senyumnya itu dari hati yang paling dalam. Jadi senyumnya itu dari dalam, bukan hanya pura-pura senyum, tapi memang benar senyum. Kita tersenyum, kita bahagia, kita merasa sejahtera. Akhirnya kita merasa mampu dan kita mampu menyadari kemampuan diri kita. Ya, kita mampu apa yang harus kita lakukan hari ini. Kemudian kita mampu mengatasi normal stres sehari-hari. Ya, pertanyaan saya, adakah di antara Bapak dan Ibu yang berada di ruang Zoom ini tidak pernah stres? Kalau ada jawabannya, oh saya nggak pernah stres, justru itulah orang yang perlu kita cari tahu. Benar ya? Karena apa? Karena hidup ini sesungguhnya penuh dengan stres. Semua orang pernah mengalami stres. Tetapi mampukah kita menyelesaikan atau memanajemen stres itu dengan baik sehingga stres itu tidak membuat kita mengalami gangguan mental. Ya, jadi kalau orang yang sehat mental, orang itu mampu menyelesaikan stres kehidupannya dia sehari-hari. Dalam pekerjaan, pasti orang stres. Stres nggak, Bu? Stres ya, apalagi ada tugas yang banyak, belum lagi tugas ini selesai, pimpinan sudah suruh lagi tugas yang satu. Tentu kita stres, tetapi kalau Ibu pintar mengelola waktu dan berani berkomunikasi dengan baik terhadap pimpinan, tentu stres-stres yang diberikan itu bukan menjadi masalah, tetapi justru memicu kita untuk menyelesaikannya dengan baik dan justru akan menjadi modal yang baik, energi yang baik untuk menyelesaikan stres berikutnya. Nah, kita sehat mental itu juga akan bisa bekerja secara produktif. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bagaimana menilai apakah bapak ibu sudah produktif bekerja? Nah, ibu mungkin ibu sekretaris saya ingatkan lagi kalau ada tenaga di sini, SDM di sini yang sering cuti atau mungkin sering izin tanpa alasan yang jelas, jangan dulu menganggap mereka itu malas atau tidak mau bekerja. Kita harus telusur dulu. Jangan sampai mereka mengalami gangguan kesehatan mental, terutama yang bernama depresi. Ya, orang depresi itu akan kehilangan motivasi untuk bekerja, akan selalu merasa sedih, ya, selalu merasa cemas, selalu merasa tidak berharga, tidak punya masa depan, tidak bisa bahagia lagi, kehilangan tenaga, kehilangan dorongan. Nah, bagaimana orang depresi bisa bekerja dengan baik? Dia tidak akan bisa bekerja secara produktif. Sehingga ini menjadi perhatian. Mungkin buat HRD di dinas ini, kalau ada teman-teman yang seperti itu, tolong jangan dulu menganggap dia malas, tetapi perlu kita telusuri lebih jauh. Jangan sampai dia mengalami gangguan kesehatan mental. Dan setelah kita bisa bekerja secara produktif, orang yang sehat mental itu bisa akan berkontribusi dengan baik. Berkontribusi terhadap dirinya, kemudian berkontribusi terhadap keluarganya, tentu akan berkontribusi terhadap masyarakat dan juga tempat dia bekerja. Tentu Dinas DP3A ini membutuhkan tenaga-tenaga atau SDM yang sehat secara mental. Nah, kalau ada yang rasanya tidak memenuhi persyaratan seperti apa yang saya katakan,
ayo datang untuk berkonsultasi. Jangan pernah takut, karena datang ke psikiater atau psikolog itu bukan untuk berobat sekarang. Datang ke sana itu adalah untuk preventif, mencegah supaya kita tidak sampai mengalami gangguan jiwa. Atau kalau kita sudah mengalami gangguan jiwa yang ringan, cepat sembuh, yang berat cepat kita bisa bantu. Karena sekali orang mengalami gangguan jiwa, tidak selamanya dia harus mengalami gangguan jiwa. Kenapa? Karena gangguan jiwa itu bisa kita beri bantuan dengan baik dan beri pengobatan yang optimal, dan dia bisa kita bantu untuk kembali seperti kita. Tetapi kalau gangguan jiwa yang berat, yang sudah kronis, yang sudah lama, tapi jangan juga dibiarkan. Kita beri bantuan, kita bisa berikan pengobatan secara optimal, tetapi kita tidak bisa berharap dia sembuh seperti sedia kala, tetapi mungkin ada kendala-kendala yang lain karena itu sudah kronis. Sehingga kalau ada yang mengalami kendala psikologis, lebih baik datang lebih cepat, lebih baik daripada menunggu. Ibaratnya kanker, jangan datang di kanker di stadium 3 atau 4. Datanglah ketika kanker masih stadium 0. Sehingga angka kesembuhannya itu akan lebih baik. Slide. Nah, seseorang yang sehat, ya, seseorang yang sehat itu akan mampu berpikir secara jernih. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus diprioritaskan pada saat ini. Banyak pekerjaan, banyak tugas, tetapi kita kalau sudah sehat pasti bisa membuat skala prioritas. Ya, oh hari ini saya dapat tugas, ini yang harus saya utamakan. Begitu juga di rumah. Oh, ketika di rumah ini saya tidak boleh lagi mengerjakan pekerjaan kantor. Saya harus mengerjakan pekerjaan rumah dan saya harus memberikan perhatian saya kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, terutama anak-anak dan suami. Makanya manajemen stres yang baik itu jangan membawa pekerjaan kantor itu ke rumah. Pekerjaan kantor diselesaikan di kantor. Kalau tidak selesai, kita diamkan dulu, besok kita lanjutkan. Di rumah kita fokus untuk anak-anak dan keluarga. Karena nanti jangan menyesal kalau kita mengutamakan pekerjaan di kantor, pekerjaan di rumah juga pekerjaan, akhirnya suami hilang, akhirnya suami mencari yang lain, akhirnya anak-anak kita mencari kenyamanan di luar rumah. Nah, pada saat itu menyesal itu sudah tidak ada artinya. Jadi dari awal kita harus sudah preventif. Kemudian seorang yang sehat itu orang yang bisa mengatasi masalah di dalam hidupnya. Ya, kita diberikan problem oleh Beliau, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu masalah itu sebenarnya adalah proses untuk belajar. Kita diberikan masalah itu pasti kita dianggap mampu untuk menyelesaikannya. Tetapi kita kadang-kadang sebagai seorang individu melihat masalah itu hanya dari segi negatifnya saja. Kita hanya melihat dari dampaknya saja. Oh, saya sedih, saya marah dengan masalah itu. Tetapi kita tidak pernah melihat ada apa sih di balik itu. Kita harus yakin, Ibu Bapak di sini semua harus yakin. Mungkin sudah ada yang berpengalaman dalam menghadapi sebuah masalah. Di semua permasalahan yang diberikan oleh beliau itu adalah proses belajar. Dan di setiap proses yang diberikan beliau itu ada hal positif yang tersirap di sana. Jadi kita harus, supaya kita sehat jiwa, kita harus mampu melihat nilai positif dari setiap problem yang diberikan oleh beliau. Kemudian kita akan bisa bekerja secara produktif. Kemudian bisa menikmati hubungan dengan orang lain. Tidak saling curiga-mencurigai. Nah, kalau sudah saling curiga-mencurigai dan berlebihan, nah itu sudah orang mengalami gangguan jiwa nanti. Ya, salah satu gangguan jiwa berat yang cirinya adalah cemburu yang patologis atau kecurigaan yang patologis. Kalau cemburu itu kan wajar. Ya, apalagi pasangan suami istri cemburu itu wajar, itu tandanya cinta katanya. Tetapi kalau cemburunya itu berlebihan, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan realita, curiga berlebihan, tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu adalah salah satu juga gejala-gejala orang yang mengalami gangguan jiwa. Itu biasanya adalah gangguan jiwanya itu sudah ke proses pikir. Biasanya gangguan paranoid maupun gangguan jiwa yang sudah berat, yang tanda kutip ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, bagaimana kita bisa bekerja secara produktif kalau kita sudah mengalami gangguan yang seperti itu? Dan bagaimana kita menikmati hubungan dengan teman, dengan suami kalau kita selalu cemburu, kita selalu curiga yang berlebihan. Yang ada adalah ketidakharmonisan. Yang ada adalah ketegangan-ketegangan setiap hari yang akan menambah beban kita, yang akhirnya memicu kita mengalami gangguan jiwa. Kemudian orang yang sehat itu akan merasakan kehidupan spiritual dengan baik. Ya, jadi kita akan mampu berpikir jernih, kita akan bisa mengajak anak-anak kita, bisa mengajak suami kita, keluarga kita untuk hidup mengabdi kepada beliau. Jadi lebih banyak
berdoa ya. Kita bisa mengajak mereka berdoa, kita bisa mengajak keluarga kita ke gereja setiap hari Minggu. Mungkin orang yang agama Islam mungkin kita bisa beribadah 5 waktu, Hindu mungkin 3 kali sehari kita bisa. Nah kalau kita tidak sehat kita tidak akan mampu mengajak anak-anak maupun keluarga kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Tentu kita akan bisa berkontribusi kepada masyarakat. Kalau kita sehat, anak-anak kita sehat, keluarga kita sehat, anak-anak terutama, dia akan bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Dia akan berkembang menjadi anak-anak yang kreatif, anak-anak yang tidak stunting akhirnya, anak-anak yang produktif, yang nantinya menjadi masa depan Kota Kupang atau Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Sehingga kesehatan jiwa itu sangat penting untuk kita jaga. Bukan jiwa saja, jiwa dan raga. Slide. Nah, dampak kesehatan mental orang tua kepada lingkungan keluarga. Ya ini biasanya berkolerasi, bisa langsung bisa tidak langsung ya. Orang tua yang sehat mental itu tentu pasti kalau sehat mentalnya itu emosinya pasti akan lebih stabil. Ya, pasti lebih stabil dan pasti bisa mengontrol emosi. Nah, kalau orang tua yang terganggu kesehatan mentalnya, ya bilanglah dia mengalami gangguan kesehatan mental yang ringan. Karena gangguan jiwa itu bukan hanya gila, tanda kutipnya tadi ya, tetapi gangguan jiwa itu ada gradasinya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, dari ringan, sedang, berat itu pun sudah akan berpengaruh terhadap emosional orang tua. Sehingga orang tua yang sehat mental tentu emosi lebih stabil, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan keluarga yang lain tentu akan lebih damai. Ya, lebih bisa lebih apa namanya? Karena emosi lebih stabil, tentu komunikasi akan lebih baik, lebih rileks dan semua akan bisa merasakannya. Anak-anak terutama ya karena kadang-kadang kalau emosi kita tidak stabil ya, pasti yang menjadi sasaran utama itu bukan suami. Apalagi kalau suaminya KDRT, maka istrinya akan memilih lebih banyak diam, tidak berani melawan. Tetapi emosinya dia akan dia lampiaskan kepada anak-anak. Saya punya beberapa pasien yang datang ke saya itu mengatakan, saya sering memarahi anak saya sering mencubit, bahkan ada yang menenggelamkan bayinya itu ketika dia memandikan. Karena dia bukan benci sama suaminya, tetapi dia bukan benci pada anaknya, tapi dia melihat anaknya itu seperti melihat suaminya. Sehingga dia menenggelamkan dan ketika dia tersadar, akhirnya dia menyalahkan dirinya. Ya, jadi itu banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu. Sehingga itu yang kita harus mulai aware dengan ketika orang tua yang mengalami gejala-gejala seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian orang tua yang sehat itu tentu akan lebih mati. Dari tadi mati. Oh, baru ya. Ketekan. Jadi dia tidak sembarangan melampiaskan kemarahannya kepada orang lain sehingga dia akan menyelesaikan stresnya dengan baik. Dia akan memanajemen, orang tua yang sehat itu akan memanajemen stresnya dengan baik. Bagaimana cara memanajemen stres? Mungkin nanti terakhir saya akan jelaskan karena itu sangat penting buat bapak-bapak dan ibu-ibu di sini nanti untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kemudian orang tua yang sehat itu akan bisa menjadi model karena anak itu role modelnya, petanya itu bukan orang lain, bukan guru-guru, tetapi role model anak-anak kita itu adalah kita sendiri. Sehingga wajib hukumnya kita sebagai orang tua sehat secara mental. Ya sehingga kita bisa memberikan role model yang baik buat anak-anak kita, baik dari emosi maupun juga dari perilaku yang kita pertontonkan pada anak-anak kita. Kemudian orang tua yang sehat itu cenderung menerapkan disiplin yang positif dan membangun. Ya, kita boleh otoriter kepada anak kita, tetapi otoriter yang bijaksana. Ya, kemudian pola asuh kita kepada anak-anak ketika dia usia anak-anak dengan ketika dia usia remaja dewasa itu berbeda. Di Ya, obrolan biasa tuh udah kasih link. ketika kita menghadapi anak-anak kita sudah remaja dan dewasa, kita tidak bisa seperti kita menghadapi anak-anak kita ketika kecil. Tetapi bagaimana kita supaya bisa menjadi teman bagi anak-anak kita. Karena ada orang tua bilang, kok anak saya tuh lebih senang dia ngobrol dengan orang lain, lebih senang dia curhat dengan gurunya, atau lebih senang dia curhat dengan temannya. Kok dia nggak mau curhat dengan saya gitu. Nah, tanpa pernah berpikir kenapa saya bisa seperti itu, tetapi sering menyalahkan. Kamu itu kok dengan orang lain kamu curhat dong sama mama. Tanpa pernah berpikir kenapa anak saya seperti itu.
Ya, jadi kita itu harus bisa menciptakan ketika anak sudah remaja dewasa itu kita pola asuh kita tuh horizontal. Artinya tidak vertikal tapi horizontal. Jadi anak kita itu tidak kita posisikan sosial bahwa dia dengan anak, tapi ini dia itu adalah teman. yang pin dan Sehingga ketika perempuan kita anak-anaknya memposisikan anak kita itu sebagai seorang teman, maka dia bisa akan bercerita apapun tentang dirinya. Dan kita sebagai orang tua juga wajib bertanya pada anak-anak kita. Misalnya pulang dari sekolah, jangan senang kalau anak kita pulang sekolah udah ganti baju, udah di dalam kamar dari siang sampai malam, udah yang penting di dalam kamar dia aman. Anak-anak sekarang itu banyak sekali dipengaruhi oleh gadget. Jadi anak-anak itu pun perlu didampingi. Ya, orang tua yang sehat mental itu orang tua yang pasti tahu tugasnya. Jadi ketika pulang sekolah misalnya kita harus adakan waktu untuk bertanya, "Nak, tadi di sekolah ngapain aja sama guru?" Jangan malah kita bilang, "Mama, saya mau bercerita." "Ah, Mama nggak ada waktu. Udah besok aja kamu udah selesain sendiri." Nah, justru kita sebagai orang tua yang sehat itu harus punya waktu untuk anak kita. Menjadilah pendengar. Dia biasanya orang tua yang sehat itu dia akan meluangkan waktunya untuk menjadi pendengar buat anak-anaknya. Ya jangan kita sebagai orang tua merasa kamu itu ikuti apa yang saya mau. Ya, tetapi kita juga sebagai orang tua yang bijak, kita harus mendengarkan apa yang sedang dirasakan oleh anak-anak kita. Slide. Nah, sebaliknya orang tua yang dengan gangguan kesehatan mental ya, baik yang namanya gangguan kesehatan mental ringan, sedang berat, dari yang gangguan cemas, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada yang mengalami gangguan cemas, tiba-tiba dia tidak berani berada di ruangan ini, padahal dulu dia pembicara di ruangan ini. Kalau ada yang seperti itu, tiba-tiba dia takut dengan orang banyak, tiba-tiba dia takut naik pesawat, tiba-tiba dia takut berada di kerumunan orang banyak itu harus hati-hati, jangan sampai dia sudah mengalami gangguan cemas. Kemudian gangguan depresi seperti tadi yang saya sebutkan bahwa gangguan depresi itu gejalanya itu ada trias gangguan depresi. Jadi moodnya perasaannya sedih, kemudian tidak bisa lagi menikmati kebahagiaan yang dulu dia bisa nikmati, kemudian dia selalu merasa low energy, selalu merasa lemah walaupun dia makan makanan yang ada telur ayam kampungnya, ada susunya, tapi dia selalu mengeluh badannya lemas. Nah, itu trias daripada gangguan depresi. Jika terjadi pada ibu-ibu dan bapak-bapak itu sudah kategorinya berat. Ya, ditambah lagi gejala-gejala yang lain. Susah konsentrasi sehingga mudah lupa, kemudian susah tidur. Kita sebagai orang yang sehat mental itu tidurnya itu harus berkualitas. Jadi maksud tidur berkualitas itu adalah kita tidur dalam satu periode waktu malam hari ya, jumlahnya kalau orang dewasa tuh 6 sampai 8 jam tanpa diganggu oleh keinginan kencing yang berulang-ulang, tanpa diganggu oleh mimpi buruk dan baru bangun tidur terasa segar, itulah yang namanya tidur berkualitas. Kalau Bapak Ibu tidur 10 jam, 12 jam, bangun pagi masih lemes, itu bukan tidur yang berkualitas. Hati-hati. Tidur itu adalah salah satu indikator orang itu sudah mengalami gangguan dalam kesehatan jiwa. Nah, biasanya orang yang mengalami depresi, satu lagi dia sering merasa tidak berharga, tidak ada motivasi untuk melakukan apa-apa, akhirnya dia putus asa, dan biasanya orang depresi yang tidak tertangani dengan baik, akhirnya ada ide-ide bunuh diri, dia sudah cerita sama keluarga, keluarganya bilang kamu banyak berdoa, tidak mau mendengar, akhirnya dia merasa sendiri, tidak ada orang yang mau membantu, akhirnya terjunlah dia di jembatan liba. Ya, orang yang bunuh diri tidak bersifat akut. Orang bunuh diri itu sudah direncanakan. Tetapi banyak di antara kita tidak menyadari itu. Sehingga itu juga harus menjadi perhatian. Nah, orang tua yang sudah terganggu kesehatan mentalnya seperti apa yang tadi saya katakan, bagaimana dia bisa memberikan pola asuh yang baik. Pasti dia akan cenderung marah-marah, kemudian dia sering cemas, sedih, dia tidak akan bisa memperhatikan anak-anaknya. Nah, kalau ibu yang hamil misalnya dalam keadaan depresi, pasti dia tidak bisa memberikan stimulasi optimal. Pasti dia tidak akan memberikan gizi yang baik pada bayinya. Sehingga bisa lahir bayi-bayi yang stunting. Ya, sekarang kan stunting nih sedang didengung-dengungkan. Kita harus mulai melirik, bukan hanya karena gizi buruk, bukan hanya kekurangan makanan, tetapi jangan sampai orang yang stunting itu banyak ibu atau ayahnya mengalami gangguan mental. Di antaranya gangguan depresi. Sehingga kita harus mulai membidik mungkin di masyarakat bahwa salah satu faktor pencetus stunting itu adalah ibu yang mengalami gangguan jiwa
dia mungkin mengalami depresi. Nah, ibu yang dengan gangguan jiwa pasti akan sulit mengelola emosi dan stresnya, jadi sehingga akan terjadi potensi dalam penelantaran, ya penelantaran anak, ya penelantaran. Dia banyak uangnya, dia ekonominya mapan, tetapi dia mengalami depresi. Bisa nggak kemungkinan dia anak-anaknya terlantar atau bisa nggak lahir bayi-bayi yang stunting? Jawabannya pasti bisa. Karena dia tidak mampu memberikan stimulasi optimal, tidak mampu memberikan ASI yang eksklusif, tidak mampu memberikan makanan yang bergizi, tidak mampu mengantar anak-anaknya ke dokter untuk mencari imunisasi dan lain-lain, sehingga maka akan lahirlah anak-anak yang kekurangan gizi yang merupakan faktor predisposisi orang mengalami stunting. Jadi hal ini bisa terjadi jika orang tua itu terganggu kesehatan mentalnya, sehingga bapak dan ibu di sini harus selalu menjaga kesehatan mental, kesehatan spiritual maupun kesehatan fisiknya, sehingga kita bisa memberikan pola asuh yang optimal buat anak-anak kita. Slide. Nah, bagaimana kesehatan mental orang tua itu mempengaruhi anak? Jadi dia bisa berpengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung. Slide. Mungkin kalau pengaruh langsung tuh bisa dari pola asuh. Jadi pola asuh kita tuh tidak akan optimal, ya. Jadi dapat mempengaruhi gaya pengasuhan kita. Ya, kita tidak konsisten sama anak. Lagi merasa baik, lagi sadar, kemudian muncul lagi depresinya, lagi emosional. Jadi kita tidak akan bisa memberikan pola asuh yang konsisten. Kemudian kita akan cenderung otoriter. Ya, otoriter, menyalahkan dan lain-lain. Nah, kalau pola asuh yang seperti itu diterapkan, bukan hanya ibunya yang mengalami depresi, tapi anak-anak juga akan bisa mengalami gangguan mental, gangguan depresi. Perlu saya jelaskan juga di sini, gejala gangguan depresi pada anak dan orang tua itu berbeda. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mungkin banyak ibu-ibu muda yang ada di dinas ini, kalau anak mengalami depresi itu gejalanya pertama itu biasanya dilihat dari pendidikan ya. Biasanya dia anak yang pintar, anak yang dengan nilai yang baik, tiba-tiba nilainya merosot, itu jangan langsung mengatakan anak kita itu anak yang nakal. Jangan langsung mengatakan anak itu anak yang malas, apalagi anak yang bodoh. Jadi kita tidak boleh mencap anak. Ya, kalau ada anak yang seperti itu, kita harus cari tahu. Jangan sampai dia mengalami gangguan kesehatan mental akibat dari peristiwa-peristiwa yang dia sekarang di sekolah itu kan bully yang banyak. Ya, jadi makanya itu perlu kita sebagai orang tua tuh harus meluangkan waktu untuk berdiskusi, untuk berkomunikasi dengan anak, minimal menanyakan apa yang dia alami di sekolah. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan anak kita mengalami gangguan mental. Kemudian kualitas kita berinteraksi. Kalau ibu yang sakit, yang mengalami gangguan jiwa karena dia sibuk dengan dirinya, maka interaksi dengan anak dan suami pun tidak akan berkualitas. Yang ada adalah pertengkaran, yang ada adalah kekerasan dan lain-lain. Sehingga itu akan berdampak langsung pada anak-anak kita. Kemudian kesehatan bisa berpengaruh terhadap kesehatan fisik anak. Nah, stres orang tua itu dapat memicu masalah kesehatan fisik. Ya, karena kita tidak bisa memperhatikan makanannya anak-anak dengan baik, kita tidak mengetahui anak kita sudah mengalami panas, akhirnya karena kita tidak ada motivasi untuk memperhatikan, akhirnya sudah beberapa hari panas baru dibawa ke dokter, akhirnya demam berdarah yang sudah parah gitu misalnya. Ya, jadi itu akan berdampak langsung pada kesehatan fisik pada anak-anak kita. Slide. Kemudian pengaruh secara tidak langsung, maka lingkungan rumah itu menjadi tegang setiap hari. Ya, ibu yang depresi, ibu yang apalagi mengalami gangguan jiwa yang berat, karena ODGJ, kita tidak sadari dia curiga yang berlebihan, dia cemburu yang berlebihan, tiap hari adanya berkelahi terus sama suaminya. Tiap hari adanya berkelahi terus dengan anak-anaknya. Nah, kondisi-kondisi ini secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap kesehatan mental anak-anak kita. Kemudian ketersediaan sumber daya, kesulitan finansial atau kurangnya akses layanan kesehatan akibat kondisi mental orang tua. Nah, di NTT ini wilayah kita itu kepulauan. Ya, jadi banyak daerah-daerah kita itu yang jauh banget pusat layanan kesehatannya. Ya, kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa, sehingga ketika orang tua yang mengalami gangguan mental, jangankan yang jauh seperti itu, yang dekat saja dia tidak akan mampu untuk memberikan layanan pada anak-anak dan keluarga, apalagi yang jauh. Ya, sehingga saran saya selalu harus jaga kesehatan fisik maupun mental. Perkembangan sosial emosional anak, nah ini juga seperti yang tadi saya katakan, apa yang kita lakukan sebagai orang tua itulah yang akan ditiru oleh anak-anak kita.
Jangan mengatakan begitu anak kita bisa bicara langsung bicara misalnya bahasa-bahasa memaki dan lain-lain itu kita sudah langsung menyalahkan tetangga. Kita sudah langsung menyalahkan orang tua. Padahal ketika hamil ibu bapaknya itu sering berkelahi misalnya. Sering ibunya dimaki oleh bapaknya. Tadi kan saya bilang bayi dalam kandungan itu bisa mendengar 5 minggu itu sudah lengkap indera pendengarannya. Nah, jadi dia sudah berproses, sudah belajar dari sejak dalam kandungan. Sehingga sejak dalam kandungan wajib hukumnya orang tua memberikan contoh yang baik. Ya, dalam kandungan itu bukan hanya ibu yang bertanggung jawab. Sentuhan-sentuhan itu, stimulasi itu bukan hanya ibu, tetapi bapak juga wajib memberikan sentuhan, memberikan stimulasi pada bayinya. Dengan cara menyentuh perut ibunya, dengan cara menjaga perasaan ibunya, dengan cara memperhatikan ibunya, dengan cara berkomunikasi dengan anaknya, mungkin menempelkan telinganya ke perut ibunya dan berkomunikasi. Itu adalah salah satu cara kita untuk menstimulasi bayi di dalam kandungan. Slide. Nah, risiko anak ketika orang tua mengalami gangguan kesehatan mental bisa terjadi kekerasan dan penelantaran, tadi sudah saya jelaskan, bisa terjadi masalah emosional dan perilaku, anak kita bisa mengalami gangguan kesehatan mental, baik yang ringan, sedang, maupun berat. Nah, sekarang perlu juga saya jelaskan di sini penggunaan gadget secara tidak bijaksana atau tidak diperhatikan oleh orang tua tidak mendampingi anak-anaknya ketika bermain gadget, akhirnya menyebabkan anak ketergantungan gadget. Jadi menurut WHO, ketergantungan gadget itu adalah salah satu diagnosis gangguan jiwa. Itu perlu perhatian dari Bapak dan Ibu yang ada di tempat ini. Jadi tolong dampingi anak-anak kita. Bapak Ibunya dulu yang harus bisa menggunakan gadget itu dengan bijaksana. Kalau kita sebagai orang tua memberikan contoh, bagaimana kita ngomong pada anak-anak kita tentu akan mubazir. Jadi pakailah gadget itu dengan bijaksana karena gadget itu seperti pisau bermata dua. Satu sisi penting banget, tapi satu sisi akan menyebabkan penderitaan. Bukan hanya orang yang menggunakan, tetapi penderitaan itu bisa seluruh anggota keluarga. Karena kecanduan gadget itu sama dengan kecanduan pada obat-obat, yaitu kecanduan narkoba. Ya, jadi itu sama kerjanya di dalam otak kita. Sehingga wajib punya kita menggunakan gadget itu dengan bijak dan akan memberikan contoh bagi anak-anak kita juga menggunakan gadget secara bijaksana. Kemudian anak akan mengalami kesulitan hubungan sosial. Jadi dia juga akan mengalami kesulitan dalam membangun relasi dengan teman-temannya. Ya, karena dia melihat orang tuanya seperti itu dan dia juga kena dampak mengalami depresi. Sehingga anak-anak yang mengalami depresi biasanya tadi saya bilang prestasi menurun, kemudian anak-anak yang dulunya anak-anak yang rajin, anak-anak yang baik, anak-anak yang mengikuti aturan sekolah, akhirnya dia menjadi anak-anak yang suka melanggar aturan atau suka membuat kegaduhan di sekolah. Dan yang penting lagi adalah biasanya anak-anak yang depresi itu kadang-kadang dia terlibat dalam pemakaian obat-obat yang terlarang. Sehingga ketika ada masalah kecil apapun pada anak kita itu kita harus perhatikan dengan baik sehingga kita lebih cepat bisa memberikan pertolongan pada anak-anak kita. Nah, bisa terjadi penurunan prestasi akademik dan juga bisa menimbulkan trauma jangka panjang. Ya, kita sebut gangguan post traumatic stress disorder. Itu artinya anak-anak kita tuh pernah mendapatkan trauma yang luar biasa yang tidak bisa dia selesaikan, akhirnya berdampak anak kita mengalami gangguan jiwa jangka panjang. Baik gangguan jiwa yang namanya skizofrenia atau gangguan jiwa yang namanya post traumatic stress disorder. Sehingga sekecil apapun problem yang dia hadapi atau problem yang Bapak Ibu hadapi harus diselesaikan sedini mungkin sehingga tidak mengganggu di kemudian hari. Slide. Nah, pentingnya dukungan dan intervensi untuk orang tua. Jadi orang tua perlu kita didik, perlu kita edukasi seperti saat ini. Jadi mengenai topik-topik yang seperti ini saya rasa sangat penting. Saya sangat apresiasi dengan Dinas TP3 Provinsi karena sudah mengangkat topik ini karena banyak yang tidak memperhatikan. Ya, jadi sangat penting dukungan orang tua. Dukungan yang kita berikan pada orang tua, intervensi untuk membuat dia sadar bahwa kesehatan itu sangat penting, terutama kesehatan mental untuk menjaga, untuk mendampingi supaya anak kita bertumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, kalau masalah-masalah tersebut kita tidak bisa selesaikan misalnya di dalam keluarga dengan berkomunikasi yang baik, dengan berdiskusi, nah kita wajib memberikan edukasi bahwa
kasus yang seperti itu tuh sudah memerlukan pertolongan. Jadi kita edukasi untuk akhirnya membawa anak-anak kita atau keluarganya itu ke psikolog, mungkin ke psikiater atau tempat layanan untuk kesehatan jiwa. Dan jelaskan pada mereka jangan takut datang ke dokter jiwa, jangan takut datang ke klinik jiwa, karena datang ke klinik jiwa itu adalah untuk preventif. Kemudian perlu sistem pendukung. Jadi keluarga, teman, komunitas, kelompok itu harus memberikan dukungan. Makanya orang yang dengan gangguan jiwa itu tidak bisa selesai hanya mengobati pasiennya saja. Tetapi koordinasi, kolaborasi antara dokter, kemudian keluarga dan pasien itu sangat penting. Jadi perlu support keluarga. Keluarga ketika menghadapi orang tua yang mengalami, salah satu anggota keluarga yang mengalami gangguan mental itu harus memberikan support yang positif. Ya, sehingga tidak menambah trauma bagi yang sedang mengalami. Kemudian mengembangkan mekanisme coping ini ya. Jadi mungkin kita perlu jelaskan di sini bagaimana kita melakukan manajemen stres dengan baik. Jadi kita harus jelaskan karena setiap stres yang kita hadapi itu kita harus manajemen dengan baik sehingga bisa kita selesaikan. Akhirnya stres itu tidak menimbulkan distress. Distress itu artinya stres yang negatif yang menimbulkan penyakit. Tetapi bagaimana kita memanajemen dengan baik supaya stres itu menjadi sebuah eustress. Eustress itu artinya stres yang membuat kita menjadi lebih kuat, lebih bisa menyelesaikan stres berikutnya. Jadi manajemen stres yang baik yang pertama adalah kita harus mengenali diri kita. Siapakah diri kita? Kalau kita mengenal diri kita, tentu kita akan bisa memberikan bantuan. Kita bisa menggunakan energi yang kita miliki itu dengan baik untuk menolong orang lain. Ya, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Begitupun diri kita. Karena kita sering kali menelantarkan diri kita sendiri. Sadar nggak kalau kita bekerja dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam itu kita sudah menjajah diri kita sendiri. Siapa lagi yang mencintai diri kita kalau bukan kita? Jadi kita harus mengenal diri kita, siapa diri kita, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus makan, kapan kita harus minum. Ya, kemudian yang kedua, yang penting adalah manajemen waktu. Ya, dalam satu hari jumlah waktu kita itu berapa jam? 24 jam. Berapa jam kita harus tidur? Tadi saya bilang kita tidur 8 jam ya. Nah, 8 jam selanjutnya kita bekerja. Jadi kita tidak boleh bekerja lebih dari 8 jam. Dalam 8 jam itu pun kita harus istirahat 30 menit sampai 1 jam ya. Istirahat, dan pada saat istirahat itu kita tidak harus tidur, tetapi kita istirahat. Itu artinya kita harus tidak boleh bekerja yang menguras tenaga, yang menguras pikiran. Tapi boleh melakukan sesuatu yang membuat kita senang, yang membuat kita rileks. Misalnya kalau di kantor ya mungkin ngobrol sama teman pada saat jam istirahat. Mungkin baru melihat TikTok, barangkali TikTokan kan sekarang orang senang main TikTok. Main TikTok tuh senang nggak? Senang ya, tapi TikToknya yang baik, yang positif. Nah, itu harus kita lakukan. Itu sudah 16 jam. Sekarang ada waktu lagi 8 jam. Nah, waktu 8 jam berikutnya ini kita harus manage dengan baik. Ya, karena kita jangan hanya mengerjakan pekerjaan yang menguras tenaga. Kalau itu terus kita lakukan setiap hari itu akan jenuh, terjadi burnout. Ya, kejenuhan. Kalau kejenuhan kerja yang tidak ditangani dengan baik juga itu bisa menyebabkan orang mengalami gangguan jiwa. Sehingga 8 jam berikutnya itu kita harus atur dengan baik. Kapan harus kita makan, kapan kita harus melakukan hobi, ya, kapan kita harus pergi dengan keluarga, kapan kita harus me time. Ya, ingat ya, kita harus me time. Kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Tidak sepenuhnya kita sebagai istri mengabdi pada suami 24 jam. Kita punya waktu me time, tetapi me time itu kita harus lakukan hal-hal yang positif, gitu ya. Jadi kapan kita harus berdoa dan lain-lain. Itu kita harus manajemen waktu kita baik. Kalau kita memanajemen waktu kita dengan baik, tidak ada istilah kita kekurangan waktu. Ya, kita tidak akan pernah ada kekurangan waktu kalau kita manage waktu kita dengan baik. Kemudian manajemen stres berikutnya adalah kita harus tidur berkualitas. Ya, tidur berkualitas, tidur dalam 1 kali periode waktu seperti saya jelaskan tadi. Kalau di sini Bapak Ibu ada yang mengalami gangguan tidur, susah memulai tidur, atau sering terbangun, atau tidak tidur sama sekali, jangan hal itu dianggap sesuatu yang remeh. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sudah mengalami burnout atau kejenuhan, atau mungkin sudah mengalami gangguan jiwa yang tahap ringan, sedang maupun berat. Kemudian kita harus melakukan aktivitas yang positif. Aktivitas positif itu diantaranya olahraga. Ya, kalau kita olahraga itu berarti kita senang apa enggak? Senang ya olahraga ya. Dan olahraga itu akan merangsang
morfin yang kita miliki itu keluar. Kita tuh sebenarnya punya submorfin, tapi namanya endorfin. Endorfin kita itu kalau keluar, itu akan membantu kita menjadi bahagia, lebih bahagia. Kita bisa menjadi lebih rileks. Kalau kita nyeri, pasti nyeri kita akan berkurang. Karena itu submorfin, sejenis morfin, tetapi endorfin. Tidak semua orang bisa merangsang endorfin itu keluar. Ya, endorfin itu keluar ketika kita olahraga yang rutin, kemudian tidur yang berkualitas, dan jangan lupa, orang sering bilang, jangan lupa bahagia gitu ya. Nah, kenapa? Kalau kita bahagia, endorfin kita itu juga akan keluar. Nah, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang membuat kita merasa bahagia, di antaranya hobi, ya, melakukan hobi. Melakukan hobi itu saya rasa semua bapak-bapak, ibu-ibu di sini tuh setuju. Kalau kita melakukan hobi itu kita bahagia. Ya, kalau saya lihat di NTT ini orang itu senang nyanyi. Ya, kalau di sini mungkin saya suruh satu nyanyi pasti suaranya bagus. Ya Bu ya, jadi di NTT ini gampang banget nyari orang yang bisa nyanyi. Beda dengan di Bali, saya orang Bali itu susah karena kami jarang menyanyi. Ya, tetapi yang lainnya misalnya menari, itu juga hobi kan, pasti senang. Kalau kita melakukan hobi pasti senang. Dan ketika kita senang, maka endorfin kita akan keluar. Kemudian aktivitas-aktivitas positif yang lain. Misalnya ketika di rumah, ayolah kita ajak anak-anak, kita masak bersama-sama mungkin, atau berkebun bersama-sama. Selain kita senang, kita juga bisa berkolaborasi, berdiskusi, berkomunikasi. Nah, itu akan menambah keakraban di antara keluarga gitu walaupun waktunya kalau saya tuh senangnya bilang nggak harus kita berada di rumah 24 jam. Kalau 24 jam kalau kita sibuk sendiri misalnya dengan melakukan kegiatan sendiri, main HP sendiri, itu nggak ada gunanya bagi anak-anak kita. Tetapi ketika kita berada di rumah 1 jam, 2 jam, tapi kalau kita jaga hubungan kita yang berkualitas, komunikasi yang efektif dengan anak dan suami, tentu itu akan jauh lebih baik daripada kita diam 24 jam tapi kita tidak melakukan apa. Nah, itu manajemen stres yang harus kita lakukan. Dan yang penting lagi adalah kita melakukan meditasi relaksasi. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada dalam ruangan ini sudah pernah mencoba atau sudah pernah mendengar, tetapi meditasi relaksasi itu adalah kegiatan yang sangat baik yang membantu kita hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera. Atau mungkin orang yang pernah mengalami gangguan jiwa setelah baik, itu bisa diselesaikan dengan meditasi relaksasi. Jadi meditasi relaksasi itulah kegiatan yang kita sadari kita lakukan. Banyak metodenya. Meditasi itu kita memusatkan banyak pikiran menjadi satu. Dan itu kita sadari. Dan kita dalam meditasi itu tidak kehilangan kesadaran. Justru kesadaran kita kalau kita capai itu state meditasi itu kita meningkat kesadaran kita menjadi lebih peka. Dan kalau kita lakukan itu setiap hari tentu ibu-ibu yang mengalami kendala dalam psikologisnya bisa akan lebih banyak membantu. Dan metodenya banyak, barangkali Bapak Ibu di sini sudah pernah melihat dan saya punya metodenya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa langsung lakukan manajemen stres. Praktek ya, praktek itu lebih baik daripada hanya sekedar teori. Kemudian yang penting lagi adalah kita bagaimana mengajak keluarga, anak-anak, suami, keluarga yang lain untuk selalu dekat dengan beliau. Karena tanpa kita dekat dengan beliau, kita tidak akan berarti apa-apa. Jadi apapun yang kita hadapi, kalau beliau sudah memberikan jalan, kita dekat dengan beliau pasti akan ada sebuah solusi. Sehingga kita untuk menjaga manajemen stres itu kita harus selalu dekat dengan beliau. Slide. Pasti bengong ya Mbak ya. Memikirkan apa yang saya tadi katakan. Nah, di sini tentu tidak bisa hanya keluarga, tapi peran komunitas dan pemerintah itu sangat penting ya. Terutama mungkin dinas yang bertugas pokok untuk melayani mereka yang mengalami kekerasan, perlindungan dan lain-lain itu adalah dinas DP 3A P2KB ini ya. Jadi menyediakan layanan yang kesehatan mental yang terjangkau. Di sini kami Dewanta Mental Healthcare sudah berkolaborasi lama dengan DP3A dulu ya. Waktu Ibu Dr. Iin sebagai kepala dinas di sini kami sudah berkolaborasi baik kami dari Dewanta Mental Healthcare maupun dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bidari. Dan kemarin juga kami mendapat kunjungan. Terima kasih banyak dari dinas sudah mengunjungi kami, Pak Frans ya waktu itu kami senang sekali karena itu menunjukkan bahwa dinas DP3A provinsi ini sudah melakukan kolaborasi dengan baik untuk menangani saudara-saudara kita supaya mendapat haknya, mencapai haknya dengan baik.
Kemudian tentu penting juga program edukasi pada masyarakat. Ya, salah satunya cara Talkshow ini. Ini adalah salah satu cara kita bagaimana kita mengedukasi saudara-saudara, bahkan nanti kalau bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat itu lebih baik, dan saya siap untuk berkolaborasi untuk melakukan edukasi ke masyarakat, karena saya punya program di Dari maupun di Dewan Mental Health Care itu adalah program lebih dekat dengan masyarakat, dan kami sudah turun ke gereja-gereja, ke tempat ibadah yang lain, kemudian kami juga turun ke sekolah. Jadi apalagi dengan itu untuk yang sehat edukasi, tapi untuk yang saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa, saya sudah juga melakukan istilahnya jemput bola, karena kalau kita hanya diam di belakang meja tentu tidak akan banyak kita jangkau, karena masih stigma yang tadi masih di masyarakat, sehingga kita program komunitas edukasi ke masyarakat itu masih sangat penting. Kemudian kita buat sistem rujukan terintegrasi. Saya rasa dinas juga sudah melakukan, karena dulu pernah juga ada online itu ya, masih ada nggak Ibu sekarang untuk layanan online? Masih kita gabung dengan yang Oh, masih gabung dengan nasional. Nah, yang penting itu sudah ada kolaborasi. Kemudian ada kebijakan-kebijakan yang pro keluarga, cuti melahirkan. Kemudian sekarang cuti melahirkan masih 3 bulan ya. 3 bulan ya, tentu itu sudah dilaksanakan dengan bagus. Kemudian membangun jaringan dukungan komunitas, ya mungkin dengan Posyandu, dengan PKK, dan organisasi masyarakat lainnya. Dan kami dari swasta, Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari dan Dewanta Mental Health Care siap berkolaborasi jika ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut jiwa dan juga kesehatan ibu dan anak. Kami siap untuk berkolaborasi untuk bergerak ke masyarakat. Slide. Nah, kesimpulan ya yang kita tarik dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kesehatan mental orang tua adalah fondasi penting bagi perlindungan dan perkembangan optimal anak-anak kita. Mendukung kesehatan mental orang tua sama dengan berinvestasi pada masa depan generasi penerus, ya, karena mereka lah penerus-penerus kita agar menjadi generasi yang kreatif, generasi yang hebat, dan generasi yang penuh dengan motivasi. Kemudian pentingnya pendekatan holistik, ya, pendekatan yang menyeluruh bagi individu, bagi keluarga, komunitas, dan juga bagi pemerintah. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih, dan mendukung bagi setiap anak-anak kita. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna, dan saya harap Bapak Ibu yang berada di ruangan ini bersedia juga akan menyampaikan informasi ini baik pada keluarga, pada teman, maupun pada masyarakat. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih untuk Ibu Dr. Sinta yang telah memaparkan materi mengenai talk show mengenai kesehatan mental. Nah, di sini kita petik bersama bahwa dari materi Ibu Sinta bawakan bahwa kesehatan mental itu bukan hanya fisik saja ya Ibu, tetapi juga berkaitan dengan mental, spiritual maupun sosial. Nah, pernah dengar Bapak Ibu sekalian bahwa orang pernah mengatakan bahwa lebih baik capek fisik daripada capek mental. Ya, jadi kalau capek fisik biasa kalau kita pulang taruh minyak sedikit urut sudah sembuh, tapi kalau capek mental butuh pendampingan lagi ya Ibu. Oke, baik Ibu, kita akan masuk dalam, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:20 lebih, maka kita akan masuk dalam sesi diskusi tanya jawab. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang mungkin melalui pemaparan materi dari Ibu Sinta, mungkin ada pertanyaan dari melalui link Zoom maupun dari luring, saya persilakan. 5 orang penanya. Dari luring bisa 3, dari Zoom bisa 2. Oke. Yang pertama mungkin dari Bapak Kabid. Mau bertanya Bapak? Baik, terima kasih Bu Dr. Sinta yang sudah hadir meluangkan waktu bersama-sama dengan kita di DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam sehat jiwa dan mental. Sehat selalu ya. Oke, kehadiran Ibu Dokter di sini memberi warna tersendiri bagi kita sekalian di DP3 P2KB Provinsi NTT, karena ini menjadi kado spesial kita menjelang peringatan Hari Anak Nasional ke-41 tahun 2025. Anak
hebat, Indonesia kuat menuju Indonesia Emas 2025. Tidak saja anak itu cerdas secara intelijensianya, tapi bagaimana anak itu cerdas secara emosional, secara mentalnya, ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik, ternyata dari materi yang Ibu paparkan kepada kita, terbersit di pikiran saya secara pribadi bahwa ternyata setiap individu itu punya potensi terjadi gangguan kesehatan mental karena situasi dan lain sebagainya. Nah, kita punya cita-cita untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Nah, anak ini harus terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, karena kekerasan secara emosional ataupun kekerasan secara fisik itu, kalau fisik itu mungkin diobati bisa cepat sembuh. Tapi kekerasan secara psikis itu pasti dipastikan bisa terbawa sampai anak itu mati ya, panjang hayat di kandung badan. Dan ini membutuhkan trik-trik tertentu. Izin Bu Dokter, saya ini orang tua tunggal, single parent, menghadapi anak tunggal. Jadi kadang-kadang pulang dari kantor, melihat ataupun menanyakan PR belum dikerjakan, itu pasti saya juga pasti tertekan ya, dan juga pasti emosinya juga pasti akan terpancing di situ. Dan ini memang harus jujur bahwa kadang-kadang anak saya bilang, Bapak, ingat ya Bapak Kabit perlindungan, soalnya boleh marah-marah. Jadi akhirnya saya juga mau terlalu juga, dia langsung kasih pernyataan begitu akhirnya. Tapi kalau berkali-kali dia melakukan itu juga, ya sebagai manusia pasti juga akan terpancing. Nah, tolong bantu saya dulu supaya keluar dari pencobaan ini. Ini tantangan paling besar bagi saya secara pribadi ya, Bu Dokter. Dan yang berikut, menghadapi juga sebagai seorang kepala bidang ya, menghadapi juga teman-teman kita, mitra-mitra kita paling tidak di bidang perlindungan khusus anak, ataupun dalam jabatan tambahan saya, PLH Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak. Nah, ini menghadapi teman-teman kita yang juga kadang-kadang dengan berbagai dinamika mereka bekerja, ya, kadang kurang disiplin atau dikasih pekerjaan, tidak menuntaskan pekerjaan tersebut tepat pada waktunya. Ini mungkin Ibu juga bisa menyampaikan kepada saya secara pribadi ataupun dengan teman-teman lain, kepada teman-teman lain, kira-kira trik-trik apa yang bisa kita lakukan sehingga dalam koridor kita saling menghargai ya, karena apapun kapasitas ataupun apapun status mereka, mereka itu tetap istri dari suami ya. Ini juga menjadi harkat dan martabat mereka juga harus tetap kita jaga dan kita hargai. Ya, ini saya kira dua tanggapan saya ya, dan mungkin ingin sekali merespon dari Bu Dokter Sinta itu seperti apa, sehingga kita jangan terjebak pada hal-hal yang sebenarnya kita tidak inginkan bersama. Demikian dari saya, Ibu Moderator. Terima kasih.
Oke, baik. Ibu, karena pertanyaannya lumayan banyak ya Ibu ya. Satu orang bisa 2 hingga 3 pertanyaan. Mungkin kita tutup termin ini dulu. Nanti kalau masih ada waktu yang sisa, kita lanjut lagi ya Ibu. Oke. Dari Zoom ada dari Ibu Endang, ada 3 pertanyaan. Mungkin dijawab dulu dari Ibu Endang ya Ibu. Oke. Pertanyaan dari Ibu Endang di kolom chat Ibu. Iya. Ada di kolom chat. Lumayan, ada 3 pertanyaan Ibu. Yang pertama, bolehkah Ibu share alamat Dewanta Healthcare dan layanan apa saja yang ada di sana? Yang kedua, berapa banyak pasien secara jumlah dan kualifikasi berat ringannya? Dan yang ketiga, berapa Dewanta? Mungkin kesempatan saya berikan kepada Ibu Dr. Sinta. Terima kasih Ibu Endang untuk pertanyaannya. Kalau Dewanta Mental Healthcare itu di Jalan Ainiba Pasir Panjang. Jalan Ainiba Pasir Panjang, depannya Sotis itu ada jalan naik ke Perumnas. Jadi kami bertempat di sana. Kemudian berapa banyak pasien secara jumlah dan kualifikasi berat ringannya? Untuk akhir-akhir ini saya melihat ada perkembangan Ibu Endang. Jadi saya melihat masyarakat itu sudah semakin aware dengan kesehatan mental dibandingkan dengan dulu, karena sekarang justru yang datang itu banyak yang mengalami gangguan jiwa itu yang masih di tahap ringan dan sedang. Misalnya depresi, banyak yang datang sudah di tahap ringan, itu mereka sudah datang. Kemudian jumlahnya kalau sehari itu bisa sampai 50 orang datang ke klinik Dewanta, tetapi itu ada yang pasien baru dan pasien lama. Pasien baru itu rata-rata biasanya sekitar 10 sampai 15 orang. Seperti itu. Kemudian berapa jumlah pasien perempuannya? Saya rasa memang kalau kita lihat dari proporsinya lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang mengalami gangguan kesehatan mental, terutama di tahap yang depresi. Ya, depresi itu sesuai dengan teori rasanya ya, kenapa ya perempuan lebih banyak datang. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kalau saya mikir ya karena perempuan itu memang perempuan itu perasaannya yang iya kan, apa namanya, tugasnya perempuan juga lebih banyak daripada laki-laki. Setuju nggak bapak-bapak kalau perempuan itu tuh? Setuju ya? Di samping dia juga bekerja membantu mencari nafkah, dia juga kalau ibaratnya kalau di Indonesia nih di kabinet ini dia merangkap menteri ya kira-kira ya. Bisa jadi menteri pendidikan, iya kita ya Bu ya. Ya kan? Kalau yang nemenin anak belajar malam tuh siapa? Pasti ibu-ibunya lebih banyak. Kemudian menteri keuangan, iya juga ya Pak Frans ya. Lebih banyak memang keuangan tuh pasti istrinya yang ini. Kemudian menteri kesehatan. Kalau menteri kesehatan itu kalau anak sakit tuh ibunya lah pasti, dia di samping bapaknya juga, tapi ibunya yang paling ini ya. Bapak juga tapi ibu yang lebih ini utama. Kemudian jadi manajer ya dalam rumah. Nah, itu mungkin itulah yang menyebabkan di samping mereka juga menyelesaikan masalahnya dengan perasaan. Ya kalau di Dewanta itu kalau kita lihat proporsinya lebih banyak perempuan yang datang daripada laki-laki. Jadi saya melihat lebih banyaknya datang dari sebelum-sebelumnya ya, karena itu saya rasa sudah lebih aware, karena sekarang kan jiwa itu menjadi program primadona juga di Indonesia, dan puskesmas-puskesmas sudah mulai bahwa pengelola jiwanya itu sudah mulai bergerak ke masyarakat. Ya, di sana juga kami Dewanta juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan bersama dengan puskesmas di dalam mengedukasi. Seperti kemarin saya baru saja mengadakan kolaborasi dengan Puskesmas Maung. Bukan Maung, Sulamu. Jadi kami ke Sulamu, di sana kita memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ternyata banyak sekali ibu-ibu hamil di sana. Waktu saya datang ada ibu hamil muda-muda itu sekitar 35 sampai 40 orang.
Nah, akhirnya saya memberikan edukasi kesehatan jiwanya tuh ya bagaimana menjaga kesehatan jiwa bayi itu sejak dalam kandungan. Saya hubungkan juga dengan ke stunting. Akhirnya ya bersyukurlah ibu-ibu di sana sudah rajin untuk melakukan ANC. Dan saya juga turun ke lapangan mencari orang yang mengalami gangguan jiwa dan banyak di situ satu hari itu saya dapat 16 pasien gangguan jiwa yang notabene gangguan jiwanya udah berat Ibu. Sudah berat dan berapa orang ya akhirnya saya bawa ke Dewanta. Kita rawat di Dewanta. Jadi masih banyak banget saudara-saudara kita di bawah yang mengalami gangguan kesehatan jiwa seperti itu. SMP mana? Mungkin pertanyaan yang lain, Ibu kan barangkali ada sudah ya Ibu Enang ya. Mungkin yang lain. Oke, baik. Terima kasih Yang Ibu. Bapak Frans ya Mungkin saya. dari Pak Frans, Bu. Dari Pak Frans itu ada 2 pertanyaan Ibu. Yang pertama berkaitan dengan anak yang suka kalau kita bilang pancing emosi Ibu, bagaimana trik-triknya Ibu. Terus yang kedua berkaitan dengan kendala yang Ya. Bapak alami selama Oke, terima kasih Pak jabat Frans. sebagai Mudah-mudahan apa yang saya nanti katakan berkenan. Ini anaknya Pak Frans umur berapa? 11 tahun. Berarti anak itu sudah dalam kategori remaja awal ya, remaja awal. Nah, memang pola asuh kita dalam menghadapi remaja itu berbeda dengan ketika kita menghadapi dia pada saat dia anak-anak. Seperti yang tadi saya katakan, Pak Frans, jadi kita harus merubah sistem pola asuh kita yang dulunya sedikit otoriter kepada anak, tetapi sekarang kita harus bisa lebih bijak gitu. Artinya kita bagaimana menganggap dia itu sebagai seorang teman. Ya, dulu vertikal, sekarang horizontal. Lebih sering mengajak dia untuk berdiskusi, berkomunikasi, dan Pak Frans kita sebagai orang tua tetap juga harus bisa memberikan kita tidak salah kalau kita memberikan panisem juga sama mereka. Tapi kita juga harus memberikan reward kepada mereka ketika dia sudah berbuat sesuatu yang positif gitu. Jadi sistem punishment dan reward itu kita tetap harus laksanakan. Dan ketika kita memberikan punishment kepada anak-anak kita, tentu kita harus ikuti dengan penjelasan. Karena seringkali anak-anak yang kita berikan punishment udah selesai kita marahin, kita cubit atau apa, kita pukul, apalagi kita diamkan begitu saja tanpa kita memberikan penjelasan. Tetapi dalam memberikan punishment juga ya tidak diizinkan untuk memberikan pukulan atau mencaci maki, apalagi merendahkan anak kita di depan orang lain, orang banyak, itu tentu akan sangat menyakiti. Jadi komunikasi dengan baik, kemudian kita memang harus lebih sabar, Pak Frans, di dalam menghadapi anak-anak kita, apalagi di usia-usia remaja, karena usia remaja itu adalah usia badai dan topannya wisuda kehidupan kita. Mungkin Pak Pran dulu pernah juga ya remaja ya, dimana pada saat kita remaja itu kita kadang-kadang merasa mampu mandiri, tetapi kita masih tergantung dengan orang tua. Sehingga di situ kita bagaimana kita memberikan dia rasa kepercayaan sehingga dia merasa oh saya sekarang udah lebih besar, sudah dipercaya, tanpa kita terlalu hiper karena anak satu akhirnya kita terlalu hiperprotektif, itu juga tidak baik. Kalau kita hiperprotektif pada anak itu juga akan tidak baik untuk tumbuh kembangnya ke depan. Jadi kita diharapkan lebih bijaksana di situ, lebih sabar, lebih membuat suasana itu menjadi teman atau sahabat, sehingga anak-anak kita itu tidak akan mencari kenyamanan atau kesenangan di tempat lain. Apalagi kalau anak laki-laki, sekarang alkohol, obat-obatan itu semakin mudah sekali mereka dapatkan. Jangan sampai dia mencari ketenangan atau kenyamanan itu dengan hal yang seperti itu. Kemudian tentu apa namanya, anak yang banyak bertanya, anak yang banyak apa namanya memberikan argumentasi itu jangan menganggap dia anak yang pembangkang. Kadang-kadang anak kreatif itu seperti itu. Kita saja yang tidak menyadari bahwa anak kita kreatif sehingga dia banyak bertanya. Tentu kita harus menyadari, oh, ternyata anak ini, dan kita berikan jawaban sesuai dengan apa yang dia tanyakan. Mungkin itu untuk anak. Kalau untuk mengatasi teman-teman, saya sendiri juga mengalami hal yang sama barangkali di Rumah Sakit Dedari ya. Setiap hari mungkin ini ada satu karyawan di sana, saya ya kita sebagai seorang pimpinan memang kita dihadapkan dengan berbagai macam karakter. Tentu teman-teman yang menjadi anggota di sana, menjadi bawahan itu juga harus menyadari dulu tugas kita itu apa gitu.
Ya, kita bekerja itu kan punya tugas dan tanggung jawab. Ya, ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab, ya itu harus dikelola dengan baik, dimanajemen dengan baik. Kalau ada kendala, ya dikomunikasikan dengan atasan. Jangan ada kendala, didiamkan. Kalau didiamkan, kan tidak akan mendapatkan solusi. Yang ada sudah deadline, akhirnya tidak mengumpulkan tugas yang diberikan. Padahal kalau dari awal saja dikomunikasikan dengan Bapak pimpinannya, tentu akan ada solusi. Tentu Pak Frans orangnya kan tidak otoriter ya. Otoriter apa enggak ya, Pak Frans? Ada nggak di sini anak buahnya Pak Frans? Ya, kita kalau sebagai seorang pimpinan ya seperti tadi saya katakan, kita memang harus kadang-kadang harus otoriter dan kadang-kadang kita juga harus menganggap anak bawahan kita itu sebagai teman, sehingga dia akan bisa enggak serem gitu loh. Aduh, serem, malah akhirnya ada masalah di pekerjaannya tuh dia tidak mau mengkomunikasikan dengan kita. Jadi kalau kita tuh harus membuka bagaimana supaya komunikasi dua arah itu selalu terjalin, sehingga kalau ada masalah bisa diselesaikan secepat mungkin dan tugas-tugas bisa diselesaikan. Dan punishment itu penting Pak, tapi reward itu juga penting terhadap anak maupun terhadap karyawan kita. Ketika dia menghasilkan sesuatu yang membanggakan, ya kita berikan reward. Reward itu kan tidak harus berupa uang, berupa hadiah. Dengan kita menepuk punggungnya itu sudah reward. Kamu hebat ya, kamu ini ya. Dengan itu aja kita sudah merasa diperhatikan oleh pimpinan. Jadi hal-hal yang seperti itu yang mungkin yang harus kita banyak pelajari sebagai seorang pimpinan, sehingga di mata anak buah kita tuh kita adalah seorang pimpinan yang bukan yang otoriter, tetapi pimpinan yang bijak yang bisa diajak berdiskusi untuk menyelesaikan sebuah problem. Mungkin seperti itu Pak Frans. Kurang lebihnya barangkali nanti. Baik, terima kasih Ibu Dr. Sinta yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Frans. Pertanyaan yang ketiga dari Ibu Yanti, ada dua pertanyaan Ibu. Yang pertama, perbedaan kesehatan mental dengan penyakit mental Ibu, dan yang kedua, arti dari self-care. Oke. Kalau kesehatan mental itu adalah sehat mental, itu artinya kita merasa sejahtera, kita merasa bahagia, seperti tadi saya jelaskan, kita mampu melaksanakan tugas kita sehari-hari, bisa menyelesaikan stres kita sehari-hari, bisa produktif dan bisa berkontribusi. Tetapi kalau sudah penyakit mental, artinya kesehatan mental yang sudah terganggu. Kalau kesehatan mental yang sudah terganggu, itu akan menimbulkan penyakit mental atau gangguan jiwa. Penyakit mental dengan gangguan jiwa itu sama. Jadi kalau penyakit mental itu sudah muncul, berarti dia sudah terganggu kesehatan mentalnya. Bisa ringan, sedang maupun berat. Itu mungkin perbedaan antara kesehatan mental dan penyakit mental. Kemudian untuk self-care itu sangat penting ya. Kita sebagai seorang individu, kita harus melakukan self-care. Artinya perawatan terhadap diri kita sendiri. Perawatan diri kita sendiri itu bukan hanya fisik. Bukan hanya fisik aja yang harus ke salon, yang harus kemana ke dokter, tetapi self-care itu juga untuk psikis kita, jiwa kita, raga jiwa energi dalam diri kita. Ya, jadi mungkin dengan membagi pekerjaan, membagi waktu dengan baik, seperti tadi yang saya bilang, manajemen waktu dengan baik, karena bukan hanya fisik kita yang harus bekerja, tetapi kita harus menjaga juga supaya jiwa kita tetap bahagia, tetap rileks dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti melakukan hobi, kemudian pergi ke salon. Kalau perempuan, laki-laki juga perlu ya ke salon ya. Krimbat itu kan dipijat itu kan kita merasa rileks, merasa senang kan ya. Nah, jadi jangan hanya kita monoton bekerja dan bekerja. Nanti kita jenuh, nanti bisa sakit lagi gitu kan. Karena kalau kita pernah sakit, Ibu yang minta maaf, Ibu kan yang bilang tadi pernah sakit, kalau kita tidak memanage diri kita dengan baik, itu bisa akan memicu penyakit itu muncul. Ya, begitu juga yang belum pernah sakit, kalau itu tidak dilakukan, self care itu tidak dilakukan, ya itu juga bisa menjadi faktor nanti kita menjadi sakit. Tetapi ketika kita sudah melakukan perawatan diri dengan baik, tetapi toh juga mengalami sakit ya, misalnya kita tidak boleh mendiagnosis diri kita sendiri. Tentu diagnosis itu kita serahkan kepada orang yang kompeten, gitu ya. Jadi yang lagi untuk perawatan diri kita secara mental itu, perempuan itu ya jangan monoton. Jangan monoton. Memasak juga jangan monoton.
Ya, jadi suami kita akan merasa senang, anak-anak kita merasa senang kalau kita masak misalnya bervariasi. Kita pun akan lebih senang kan kalau kita masak bervariasi. Tidak harus makanan yang mewah. Misalnya kita punya tempe, tempe saja mampu beli tempe dan tahu. Kalau itu kita masak bervariasi, sekarang Google banyak ya contoh-contoh resep itu kita harus kreatif juga melihat di sana. Maka anak-anak kita dan suami kita tuh juga bisa akan terbebas dari depresi kalau kita menyajikan makanan yang dingin, makanan yang monoton itu juga sebagai salah satu penyebab kita mengalami depresi. Jadi menurut saya perawatan diri itu sangat penting, tetapi bukan hanya fisik, tapi perawatan diri kita, fisik, mental maupun spiritual, sehingga kita nanti akan sehat secara mental maupun fisik. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk jawaban yang sangat inspiratif buat kita semua. Mungkin Ibu saya buka yang masih ada waktu, ada beberapa pertanyaan di Zoom Ibu. Ada sekitar tiga saja cukup ya Bapak Ibu semua, karena waktu sudah mepet, sisa sedikit. Jadi untuk termin kedua ini 3 orang penanya. Oh, ada hadir di sini dari BPSDM NTT Ibu. Iya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama mungkin Ibu. Pertanyaan yang pertama, selamat siang Ibu. Oh, dari Vivo. Ini tidak tahu namanya siapa, tapi selamat siang Ibu. Izin bertanya, pengaruh stunting terhadap resiko kebahagiaan anak dan tindakan pencegahannya. Oke. Jadi pengaruh terima kasih atas pertanyaannya Ibu dari Ibu. Oh, nah, ya. Pertanyaannya mengenai pengaruh stunting terhadap risiko kebahagiaan anak dan tindakan pencegahannya. Tentu kalau anak yang mengalami stunting tentu akan sangat berpengaruh terhadap fisiknya maupun terhadap perkembangan kognitifnya. Ya, perkembangan fisiknya tentu dia akan lebih biasanya badannya anak stunting itu kan pasti lebih pendek dari teman-teman yang lain, dan itu pun akan menjadi sumber bully ya, sumber akan didiskriminasi oleh teman-temannya, sumber bully, dan itu juga pasti ketika dia dibully, anak kita itu pasti akan mengalami tekanan dalam perasaan. Ya pasti akan berpengaruh terhadap kebahagiaan, anak akan merasa sedih, akan merasa cemas, akan merasa tertekan. Nah, kalau dari perkembangan kognitifnya, dari proses belajar, pasti anak yang stunting itu karena perkembangan kognitifnya terganggu, pasti kemampuan untuk menangkap pelajaran di sekolah, kemampuan dia untuk berkonsentrasi pasti akan terganggu. Sehingga akan menyebabkan prestasinya dia di sekolah itu pasti lebih jelek daripada anak-anak yang tidak mengalami stunting. Dan itu pun akan mempengaruhi perasaannya. Dia akan membandingkan dirinya dengan temannya. Aduh, dia itu lebih pintar, saya kok seperti ini. Dan itu pun akan memicu bisa anak ini mengalami depresi. Jadi kebahagiaan anak itu pasti akan terganggu. Kesehatan mental anak kita pasti akan terganggu. Nah, pencegahannya kalau stunting, kalau sudah stunting kan nggak bisa dicegah. Nah, kalau sudah anak kita lahir stunting itu pasti udah nggak bisa dicegah. Yang diobati pasti gejala-gejalanya saja. Tetapi pencegahannya itu bagaimana mencegah supaya tidak terjadi stunting. Ya, jadi yang utama tadi yang saya bilang itu tentu tidak hanya memperhatikan gizi anak pada saat dia di dalam kandungan. Tentu yang penting juga diperhatikan adalah bagaimana kesehatan mental ibu pada saat dia mengandung. Bagaimana kesehatan mental ibu pada saat dia hamil. Bagaimana kesehatan mental ibu pada saat dia melahirkan. Jadi tentu selain makanan yang bergizi, selain pemeriksaan yang rutin untuk ibu-ibu hamil, tetapi stimulasi optimal itu juga penting diperhatikan untuk anak-anak kita sejak dalam kandungan. Bagaimana ibu memberikan makanan yang bergizi, bagaimana ibu dan orang tua yang lain memberikan stimulasi yang optimal, kemudian bagaimana menjaga hubungan komunikasi yang baik antara suami dan istri dan keluarga yang lain, sehingga terjadi kesejahteraan, terjadi rasa bahagia, dan anak-anak pun lahir baik, berat badan lahirnya baik, kemudian emosionalnya juga baik, sehingga anak-anak kita akan bisa dicegah dan tidak terjadi stunting. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban untuk dari
Vivo, ya, saya nggak tahu Oke. nama aslinya. Mungkin lupa diganti Oke, namanya, Ibu. Pertanyaan yang selanjutnya, Ibu, dari atas nama Lasko Alves dari BPSD MD ETT. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya dari BPSD MD NTT mau tanya, apakah anak-anak dengan kelebihan seperti indigo termasuk dalam kategori gangguan kejiwaan? Ya, Terima terima kasih. kasih Bapak Lasko Alves dari BPSDMD Nusa Tenggara Timur. Pertanyaannya bagus banget. Nah, kalau memang murni anak itu adalah anak yang indigo, tentu kalau anak indigo itu bukan kategori gangguan kejiwaan. Tetapi memang harus disingkirkan. Karena kadang-kadang orang yang mengalami gangguan jiwa dalam tanda kutip gangguan jiwa berat yang sudah terganggu perasaannya, perilakunya, dan pikirannya, itu kadang-kadang mirip banget dengan orang yang mengalami indigo. Karena pada orang itu juga akan terjadi halusinasi, dia bisa mendengar suara-suara, dia bisa melihat bayangan-bayangan yang tidak dilihat oleh orang lain, terus dia juga bisa mempunyai kesimpulan-kesimpulan yang salah. Kadang-kadang dia merasa menjadi penyembuh, merasa menjadi Superman, merasa menjadi presiden. Nah, keluhan-keluhan yang seperti ini yang harus benar-benar disingkirkan. Apakah itu dia benar-benar indigo atau itu adalah merupakan gejala dari gangguan dalam proses berpikirnya. Jadi kalau dia memang benar indigo berarti dia bukan gangguan jiwa. Seperti itu. Berikutnya ada. Oke, pertanyaan terakhir Ibu dari atas nama Sungsang dari sama juga BPSMD NTT. Izin bertanya Ibu, saya Sungsang. Pertanyaannya bagaimana pendapat Ibu terhadap anak yang menjual koran di jalanan dengan alasan ingin membantu orang tua? Apakah ini termasuk eksploitasi? Apakah perlu anak yang sudah bekerja di usia dini perlu mendapatkan penanganan dari dinas terkait? Jika apa langkah intervensi yang mungkin dapat dilakukan? Terima kasih. Terima kasih Pak Sungsang atas pertanyaannya. Ini tadi dalam materi awal saya sudah sampaikan bahwa bentuk kekerasan pada anak itu adalah salah satunya eksploitasi. Dan memang betul kalau di sini ini kita melihat banyak anak-anak terutama di malam hari ya dengan alasan membantu pendapatan orang tua. Nah, di sini kalau saya sih pribadi menganggap ini adalah eksploitasi karena kalau anak-anak kecil itu dia tuh belum saatnya untuk bekerja. Anak-anak kita itu adalah anak-anak yang masih perlu mendapat perhatian, perlu mendapat pendidikan yang baik. Ya, justru yang harus bekerja itu adalah orang tuanya. Ya, orang tuanya yang harus bekerja, apalagi di luar jam sekolah, apalagi di jam-jam biasanya kalau kita keluar malam jam 10 itu tadi saya sudah katakan, kita masih melihat anak-anak yang menjual makanan, yang menjual koran di sekitar lampu merah, terutama ini di Jalan El Tari. Ya, kita banyak lihat di depan-depan toko juga kalau kita lagi makan, misalnya ada anak-anak ibu beli jagung dan lain-lain. Nah, itu kalau saya sendiri mengatakan bahwa itu adalah eksploitasi. Dan ini memang perlu mendapatkan perhatian dari dinas terkait karena kekerasan itu bukan hanya yang diperkosa, yang dilecehkan, tetapi eksploitasi ini adalah salah satu bentuk kekerasan yang harus kita perangi. Mungkin mudah-mudahan nanti mungkin sudah ada juga dalam rancangan saya ini dinas yang terkait nanti berkolaborasi karena kan tidak bisa hanya satu dinas yang bergerak. Mungkin kolaborasi dari dinas yang terkait itu penting untuk bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan edukasi kepada orang tua anak-anak ini bahwa anak-anak itu tidak boleh di apa namanya dieksploitasi untuk mencari nafkah karena anak-anak itu adalah masih punya kewajiban untuk sekolah, mendapat perlindungan dan kan kalau misalnya malam-malam itu bukan saja kekerasan yang maksudnya menjual itu tapi kemungkinan kekerasan-kekerasan yang lain ya mungkin dipukul atau dibully dan lain-lain itu bisa saja terjadi sehingga ini mungkin perlu nantinya mendapat perhatian dari dinas yang terkait. Mungkin itu Pak Sungsang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk jawabannya.
Eh, Berkaitan dengan pertanyaan ini, Ibu, dapat kita tarik kesimpulan, yaitu melalui mental yang sehat dari orang tua maupun masyarakat dapat mengurangi angka kekerasan terhadap anak. Nah, materi ini juga bukan hanya untuk masyarakat maupun orang tua, tetapi juga bagi kami ASN maupun kami sebagai orang muda, Ibu. Oke, terima kasih, Ibu, untuk materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekian dari kegiatan talk show kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian yang hadir, baik secara online maupun offline. Terima kasih juga untuk narasumber kita, Ibu Dr. DAP Sinta, SPKJK Mars, yang telah membawakan materi untuk kita pada siang hari ini. Kita menyelesaikan sesi ini dan saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Esta. Baik, terima kasih banyak Ibu Dokter Sinta yang telah memberikan ilmu yang mahal buat kita semua. Boleh minta tepuk tangannya? Baik, sebelum menutup acara ini, kami mohon untuk Bapak Ibu berkenan mengisi post-test sebagai evaluasi akhir serta survei kepuasan peserta. Link post-test dan survei dapat diakses melalui Zoom. Selanjutnya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Sekretaris agar dapat menutup talk show kita pada siang hari ini. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih. Oke. Saya berterima kasih kepada Ibu Dokter yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita, dan sebenarnya ini encouragement juga buat kita sekalian. Kalau tadi yang saya tanyakan seberapa beratnya yang bertemu ternyata sekarang masyarakat makin sadar bahwa kesehatan mental itu sangat baik dan sangat diperlukan, sehingga yang masih ringan pun bertemu ibu. Jadi saya pikir ini momen yang baik juga untuk kita sekalian yang ada di sini untuk melihat bahwa kesehatan mental itu penting dan jangan tunggu fatal dan berat dulu baru cari solusi, tetapi memperhatikannya. Dan lingkungan kerja juga saya kira perlu memberikan dukungan untuk itu, dan saya bersyukur sekali untuk kantor kita memberikan dukungan sangat luar biasa untuk itu. Demikian saya kira pertemuan ini kita cukupkan. Terima kasih untuk yang sudah hadir, terutama juga dari BPSDM. Saya lihat beberapa dan sangat responsif dengan momen kita untuk memberikan feedback. Terima kasih. Dan semua yang hadir maupun yang online, saya menyampaikan terima kasih, dan kiranya setelah kita tahu bukan untuk diam dan untuk pengetahuan, tetapi untuk kita melaksanakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi agent untuk memperkuat mental di lingkungan kita. Demikian, selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Saya mewakili panitia ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas partisipasi, antusiasme, dan kebersamaan yang luar biasa dari Bapak Ibu semua. Semoga talk show ini bisa menjadi bahan refleksi dan motivasi kita semua untuk menjaga kesehatan mental, karena dari orang tua yang sehat mental, lahirlah anak-anak yang bahagia. Izinkan saya menutup acara ini dengan sebuah pantun. Ke Pantai Lasiana bawa kelapa, Cakep. airnya segar diminum berdua. Cakep. Sehat mental itu sederhana, yang penting hati tetap bahagia. Saya Esna Palu pamit undur diri. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat jiwa raga. Sehat selalu. Salam berlian. Bersama lindungi.